Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita masih dalam pekan pembangunan. Marilah dalam pekan pembangunan ini kita sebagai saksi Kristus bersama-sama menghayati pekan pembangunan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang Kristen yang berperan dan membangun kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, baik yang mengikuti ibadah di gedung gereja maupun di rumah, kami undang untuk sama-sama bangkit berdiri. Bersama-sama marilah kita masuk dalam ibadah dan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 14 bait 1 dan 2. Muliakan Tuhan Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah ibadah pada pagi hari ini kita lakukan dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Dan Ia tidak akan pernah meninggalkan pekerjaan tangannya yang kekal kasih setianya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara semuanya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, pada minggu hari ini yang menjadi tema ibadah kita adalah bersedia, berkarya, dan bersinergi membangun GKJW sebagai perwujudan taat kepada Allah. Bersedia, berkarya, dan bersinergi membangun GKJW sebagai perwujudan taat kepada Allah. Mari bersama-sama kita respon tema ibadah kita dengan kita menyanyikan lagu Karya Terbesar. Hanya ku temukan di dalam
dipersilakan duduk. Marilah kita masuk di dalam penyerahan diri kita, dan marilah kita bersama-sama mengakui segala kesalahan dan dosa-dosa yang telah kita lakukan di dalam seminggu ini maupun sebelumnya. Dengan segala kepahitan, kegeraman, keamarahan, pertikaian, dan fitnah, hendaklah dibuang di antara kami. Demikian pula segala kejahatan yang ada. Tetapi hendaklah kamu menjadi ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita semuanya. Malah kita mengakui kesalahan dan dosa kita, mari kita tunduk di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, kasih-Mu yang begitu besar kepada kami ya Tuhan. Tetapi di dalam kehidupan kami sehari-hari, seringkali kami lalai, seringkali kami melakukan kesalahan dan dosa. Baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Bapa, ampunilah kami yang masih belum bisa peka akan kehendak dan kasih-Mu. Seringkali kami lebih memenangkan ego kami, mengutamakan ego kami dan keinginan kami. Ampunilah kami, Bapa, ampunilah kami. Dan biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa menuntun kehidupan kami dan menyertai kehidupan kami. Dan ajarlah kami untuk senantiasa menjadi saksi-saksi-Mu di dalam kehidupan kami. Amin. Karena kita telah menerima pengampunan dosa dari Tuhan Yesus, marilah kita menerima berita anugerah. Untuk itu kami undang jemaat untuk bangkit. Terimalah berita anugerah yang terambil di dalam kitab 1 Petrus 2 ayat 24 sampai 25. 1 Petrus 2 ayat 24 sampai 25. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya lah kamu telah disembuhkan. Sebab dahulu kamu sesat sama seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemeliharaan jiwamu. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, kasih setia Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami. Dan di hari demi hari, Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kita semuanya. Bahkan Ia rela mengorbankan putranya, Yesus Kristus, untuk kita semuanya. Dan marilah kita bersama-sama merespon berita anugerah dengan kita menyanyikan dari pelengkap Kidung Jemaat 138 bait yang pertama. Setiamu Tuhan tiada tertara. Saat
dipersilakan duduk. Tiba saatnya kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk menumbuhkan iman kita. Dan yang menjadi bacaan kita pada hari ini terambil dari Injil Yohanes 6 ayat 56 sampai 69 yang akan dipandu oleh majelis jemaat. Marilah kita siapkan Alkitab, hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, pada saat ini kami datang kepadamu. Mampukan kami untuk tertuju pada kebenaran firman-Mu. Dan biarlah roh-Mu tercurah atas kami semua, atas hamba-Mu yang akan mewartakan firman-Mu ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan, dan bimbinglah kami untuk bisa menjadi pelaku firman-Mu. Amin. Yohanes 6 ayat 56 sampai dengan 59. Demikian firman Tuhan. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan, terlebih dapat merealisasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita pujikan lagu firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu
Shalom, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Kiranya semuanya senantiasa tetap di dalam lindungan Tuhan. Dan bersyukur pada pagi hari ini kita bersama-sama masih bisa ibadah walaupun secara online. Tetapi tidak mengurangi semangat kita, mengurangi spiritualitas kita untuk tetap mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Saudara yang kasih Tuhan, tema khotbah saat ini yang kami ambil yaitu kesediaan diri untuk terlibat aktif membangun jemaat. Kesediaan diri untuk terlibat aktif membangun jemaat. Jadi, saudara-saudara yang kasih Tuhan, dari tema ini, kita senantiasa harus bersiap diri untuk senantiasa mau terlibat aktif untuk membangun jemaat. Pada beberapa minggu yang akan datang, bersama-sama kita akan melakukan proses daurang penatua dan diaken. Ketua panitia yang telah dipilih dan telah diberi mandat dan rekan-rekan lainnya yang telah dipilih untuk diberi tanggung jawab mengatur prosesi pemilihan daurang penatua dan diaken. Seperti mempersiapkan segala upaya semaksimal mungkin agar kelak para penatua dan diaken yang telah menjadi kandidat dan yang telah dipilih sesuai dengan kriteria yang telah ditulis di dalam buku Tata Pranata GKJW. Dalam pemilihan penatua dan diaken, setidaknya ada 3 karakteristik. Yang pertama, warga yang berambisi untuk menjadi penatua diaken. Yang kedua, warga yang mengundurkan diri. Yang ketiga, warga yang siap sedia dengan tulus dipilih menjadi penatua dan diaken. Itu sekilas informasi para daurang penatua dan diaken yang akan dilakukan pada beberapa minggu yang akan mendatang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, bacaan kita di dalam Injil Yohanes ini mengisahkan semangat banyak orang yang senantiasa menanti ajaran Yesus. Tetapi seiring berjalannya waktu, mereka yang ingin mendengarkan dan yang menantikan firman Tuhan, lama-kelamaan banyak yang mengundurkan diri. Mungkin bahasa Jawa ini mundur alon-alon. Karena mereka belum siap, bahkan tidak bisa menerima perkataan keras dari Yesus tentang jati diri Yesus sebagai sang roti hidup dan pentingnya makan daging dan minum darah Yesus. Kalau lagunya anak zaman sekarang yang terkenal lagunya Pamungkas itu kan bagaimana kita menyayangi sampai to the bone, sampai tulang-tulangnya. Tapi kalau Yesus mengasihi tidak hanya sampai tulang-tulangnya, tapi dengan daging dan darahnya, ia mengorbankan untuk kita semuanya. Begitu romantisnya Yesus kepada kita semuanya, begitu mengasihinya Yesus kepada kita semuanya. Dari ajaran itu, bahwa kita semuanya harus menerima daging dan darah Yesus, sontak banyak orang yang tidak mau melakukannya, atau bisa dikatakan mereka mundur alon-alon. Mengapa demikian? Karena melalui perkataan Yesus yang telah disampaikan tentang roh yang hidup. Saudara-saudara yang kasih, memang nenek moyang orang Israel, mereka makan roti mana dan burung puyuh. Mereka akhirnya juga mati. Maka secara kedagingan tidak bisa diandalkan lagi. Jadi melalui Yesus Kristuslah yang telah menyatakan bahwa hanya karena anak manusia saja yang diperkenankan Bapa oleh karenanya
menerima karunia roh dan hidup. Sinten sing mboten purun menerima roh dan hidup yang kekal, pasti semuanya menerima. Ada pada ayat yang ke-65. Tidak ada seorang pun datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Artinya, bagi Yesus, seorang menjadi percaya dan mau untuk mengikutnya, maka itu adalah sebuah anugerah. Jadi bukan manusia yang memilih Allah, tetapi Allah sendiri yang memilih kita semuanya. Kita patut bersyukur karena kita semuanya telah dipilih oleh Allah. Kita semuanya, bukan diri kita yang memilih Yesus Kristus, tetapi Yesus Kristuslah yang memilih kita semuanya. Dan itu adalah sebuah anugerah untuk kita. Dan setelah banyak orang yang lebih memilih mundur alon-alon untuk mengikut Yesus, maka Yesus bertanya kepada ke-12 muridnya, "Mengapa tidak meninggalkanku? Mengapa tidak meninggalkan Yesus?" Lalu sontak Petrus memberikan jawaban, "Kepada siapa ia akan pergi? Tidak ada selain Yesus Kristus yang dapat menyampaikan perkataan sebagai perkataan kehidupan yang kekal dan yang abadi." Dari pribadi yang percaya bahkan mengerti bahwa ialah yang maha kudus. Perkataan Yesus sangat eksplisit. Yesus menjadi firman yang sesungguhnya. Yesus sendirilah sebagai sang firman yang hidup. Dan dialah yang sejati. Maka kalau kita semuanya menerima Yesus, artinya kita juga siap menerima firman-Nya. Kinten-kinten panjenengan sedaya menerima firman-Nya napa mboten menawi mbok bilih sampun menerima Gusti Yesus. Sebagai orang yang percaya pada Tuhan, kita dapat mencermati sabda Tuhan yang menuntun kita melalui tema kita tadi, bahwa kita harus bersiap diri untuk terlibat aktif membangun jemaat. Artinya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Salah satunya adalah kita harus kuat berpegang pada janji Tuhan dengan setia. Kita harus setia kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, kita harus kuat. Artinya kuat dalam berpengharapan kepada Tuhan. Yang terakhir adalah kuat menerima firman Tuhan. Yang pertama kita tetap setia, yang kedua kuat berpengharapan, yang ketiga kuat menerima firman Tuhan. Mungkin kalau kita ucapkan terasa ringan, tetapi ketika kita melakukannya, kita senantiasa pasti bisa melakukannya. Kalau kita memang sungguh-sungguh mengasihi dan setia kepada Tuhan, dan kita sungguh-sungguh mau terlibat aktif untuk membangun jemaat. Melalui 3 hal tersebut dapat menjadi pijakan bagi kita semuanya. Bahwa kita harus mawas diri dan juga untuk memperhatikan tumbuh kembangnya iman warga jemaat. Apakah kita memiliki kekuatan untuk menerima Tuhan melalui janji setianya? Apakah kita memiliki niat untuk meninggalkan Tuhan hanya karena suatu masalah yang begitu berat? Maka kita melepaskan pegangan itu. Mari kita senantiasa tetap mawas diri. Banyak hal yang menyebabkan kita tidak kuat hidup bersama Yesus. Ya memang manggo salibe Gusti Yesus niku nggih gampil-gampil susah. Tapi itulah yang kita terima. Itulah yang harus kita emban. Kita harus bertanggung jawab untuk
dapat melakukan apa yang menjadi dawuhipun Gusti Yesus. Malah bersama-sama kita tetap setia dan tidak berpaling kepada Tuhan yang setia kepada kita. Oleh karena itu malah kita bersama-sama memperhatikan nasihat dari Paulus supaya kita tetap mengenakan perlengkapan rohani kita. Dan ini menjadi sarana untuk menanggulangi tipu daya muslihat si iblis atau kegelapan yang dapat merusak iman kita, yang dapat menggoyahkan iman kita. Seperti yang dikatakan oleh Yesus dalam Injil Matius 26 ayat 41 yang demikian, berjaga-jagalah dan berdoalah. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Pada akhirnya, marilah kita selalu mewujud nyatakan jati diri orang percaya kepada Tuhan dengan kuat. Sehingga ketika kita menghadapi ujian kehidupan sampai garis finishnya nanti, hidup ini tidak akan menjadi penghalang bagi kita untuk menerima berkat pemberian dari Tuhan. Malah kita tetap yakin untuk menjalankan tugas pelayanan yang telah dipercayakan kepada kita semuanya dengan baik. Karena pertolongan dan kekuatan dari Tuhan kita bisa sampai titik saat ini. Jadilah seperti Kristus yang menyatakan keyakinan bahwa Yesus adalah kebenaran dan hidup. Malah kita menyediakan diri kita untuk tetap terlibat aktif dalam membangun jemaat sebagai respon atas anugerah dan berkat yang telah diberikan oleh Tuhan. Sekali lagi, jangan mundur alon-alon, nanti kayak lagunya diucapkan nanti. Tetapi kita harus tetap maju melangkah ke depan. Untuk maju melangkah ke depan memang butuh keyakinan. Walaupun seberat apapun pergumulan kita yang menggoyahkan iman dan keyakinan kita, Tuhan pasti memberikan kekuatan, percaya atau tidak percaya, Tuhan selalu memberikan tepat pada waktunya. Malah kita ikut serta tetap melayani Tuhan. Saat nanti, siapapun yang akan menjadi penatua dan diakon yang sudah terpilih nanti, baik pamong, baik pengurus kelompok dan yang lainnya, terimalah dengan sukacita, bukan duka cita. Karena itu adalah berkat, bukan beban. Di hari pembangunan GKJW ini, Tuhan sendirilah yang memanggil dan memilih kita untuk tetap berkarya bagi kemuliaan namanya. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, malah bersama-sama kita mengakui iman kita. Untuk itu kami undang jemaat untuk berdiri. Bersama-sama malah kita mengakui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang maut, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita memberikan persembahan yang sudah kita persiapkan dari rumah dengan landasan ucapan syukur. Persembahan terambil dari kitab 2 Korintus 8 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Amin. Marilah bersama-sama kita menyanyi Kidung Jemaat 450 bait pertama. Hidup kita yang benar. Kasih Tuhan, tiba saatnya kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kami semuanya, terima kasih ya Bapa telah menyertai kami, telah menyertai jalannya ibadah dari awal, pertengahan hingga akhir. Walaupun kami semuanya masih belum ibadah secara tatap muka, tetapi kami sangat bersyukur ya Bapa, kami masih bisa beribadah dimanapun kami berada melalui media sosial YouTube. Bapa yang makasih, walaupun saat ini kami semuanya masih dirundung kesedihan karena kami semuanya masih berhadapan dengan virus corona. Kiranya Tuhan senantiasa hadir, Tuhan senantiasa menguatkan imunitas tubuh kita masing-masing ya Bapa. Berikanlah kami kesehatan, supaya kami dapat melakukan setiap pekerjaan dan setiap hal yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Begitu juga dengan jemaat-Mu ya Bapa, terkhusus di GKJ Kertosono. Kiranya Tuhan menyertai mereka yang saat ini bekerja, baik di instansi negara, baik di instansi pemerintahan lainnya, maupun swasta, maupun PNS dan ASN, dimanapun mereka berada. Sertailah mereka, karena merekalah yang telah Engkau pilih untuk bekerja. Karena Engkau sendiri yang memilih mereka untuk berkarya melalui pekerjaan yang telah mereka lakukan. Begitu juga dengan anak-anak-Mu yang masih studi, dari playgroup hingga perguruan tinggi. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan roh kebijaksanaan dan roh kepandaian di dalam mencari ilmu mereka ya Bapa. Baik mereka yang ada di Kertosono maupun di luar Kertosono, lindungilah mereka di dalam setiap kegiatan belajar mereka, baik secara daring maupun tatap muka. Kiranya Tuhan melindungi dan tetap mengasihi. Bapa yang makasih, kami juga mendoakan jemaat-Mu yang saat ini masih terbaring sakit, seperti Oma Eti Pantong, Bu Irna Restuwijaya, Bu Naviani, dan siapapun yang tidak dapat kami sebutkan namanya. Kiranya Tuhan menjamah, kiranya Tuhan senantiasa memberikan obat-obatan yang terbaik bagi mereka dan perawatan yang terbaik. Kiranya melalui bilur-bilur-Mu yang kudus, Engkau senantiasa menjamah mereka. Bapa yang makasih, baik mereka saat ini yang sedang di dalam pemulihan, kiranya Tuhan senantiasa juga menguatkan mereka dan berilah kesabaran dan ketelatenan. Walaupun saat ini mereka terbaring sakit,
Kami percaya Bapa, karena Engkaulah dokter di atas segala dokter yang dapat menyembuhkan. Bapa yang Maha Kasih, kami juga berdoa untuk para pelayan-Mu, Bapak Pendeta, Bapak Penatua Diaken, Bapak Ibu di setiap ketua komisi dan kelompok. Merekalah yang menjadi pelayan-Mu, terkhusus di GKJ Kertosono ini ya Bapak. Pakailah mereka, karena melalui merekalah mereka melayani jemaat-Mu ini. Dan pakailah mereka di dalam kehidupan mereka sehari-hari, lingkupilah dan teguhkanlah hati dan pikiran mereka ketika melayani. Hanya tertuju padamu saja ya Bapa. Dan pada saat ini, kami juga akan senantiasa melakukan setiap aktivitas kami. Walaupun kami masih di dalam pergumulan kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan dapat memberikan solusi yang terbaik untuk kami semuanya. Baik yang di dalam pergumulan mereka saat ini mencari pekerjaan, mencari jati diri mereka, yang mencari pasangan hidup, dan yang lainnya, kiranya Tuhan senantiasa memberikan pilihan yang tepat dan yang terbaik. Karena kami percaya ya Tuhan, Engkau senantiasa menuntun kami semuanya. Dan inilah doa kami, yang kurang jauh dari sempurna. Sertailah kami ya Bapa, dan sertailah tim multimedia yang senantiasa menyertai dan memberikan alat-alat yang terbaik supaya kami tetap bisa ibadah secara daring. Kiranya Engkau sempurnakan doa yang kurang jauh dari sempurna ini. Dan terima kasih Engkau telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada dalam surga, diskala namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk berdiri. Dan bersama-sama, marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 370 bait yang pertama, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Kita menerima pengutusan dan berkat. Tidak selamanya langit akan nampak selalu biru, dan bunga bermekaran tanpa layu, sukacita dan dukacita tanpa air mata. Tetapi kasih Tuhanlah yang tetap kekal, ada bersama kita semuanya dari hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya yang demikian. Kasih karunia dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa ada bersama saudara semuanya saat ini dan selama-lamanya. Amin. Kepadamu puji-pujian. Sampai kekal.
melakukan aktivitas tetap jaga kesehatan dan tetap jaga setiap hal seperti imunitas dan iman kita supaya kita tidak mundur alon-alon. Amin.